Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ingas Sudiartike dari kelas 11 PH3 nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep tentang pelayanan laundry linen dan seragam karyawan hotel. Linen hotel, linen housekeeping department dan linen food and beverage department. Linen housekeeping department. Yang pertama, sheet atau spray terdiri dari dua ukuran, yakni double sheet dengan ukuran 220 kali 275 cm dan single sheet dengan ukuran 175 kali 275 cm. Dahulu untuk setiap kamar dibutuhkan 3 pieces sheet, namun sekarang dengan menggunakan duvet hanya dibutuhkan 1 sheet saja. Yang kedua, duvet cover atau disebut juga spray penutup selimut. Kalau dahulu sering ditemui bed cover, kini lebih banyak hotel menggunakan duvet yang menjadi selimut sekaligus bed cover. Yang ketiga, bed pad atau square atau disebut juga alas matras, merupakan alas tidur yang dipasang di atas matras yang berfungsi sebagai peredam panas. Karena kasur terbuat dari busa sehingga tamu dapat tidur dengan nyaman. Bed pad juga berfungsi meredam atau menahan kotoran cairan yang tumpah ke kasur sehingga tidak merusak tempat kasur. Yang keempat, bed skirting atau disebut juga spray matras yang berfungsi sebagai penutup springboard sehingga menutupi seluruh kaki bed. Yang kelima, pillow case atau disebut juga sarung bantal, normalnya berukuran 50 kali 75 cm. Yang keenam, bath towel atau disebut juga handuk mandi, normalnya berukuran 60 kali 122 cm. Yang ketujuh, beach towel atau disebut juga handuk renang, normalnya berukuran 90 kali 170 cm. Yang kedelapan, face towel atau disebut juga handuk muka, normalnya berukuran 30 kali 45 cm. Yang kesembilan, hand towel atau disebut juga handuk tangan, normalnya berukuran 20 kali 100 cm. Yang ke-10, bath mat atau disebut juga alas kamar mandi. Linen food and beverage department. Yang pertama, tablecloth atau disebut juga taplak meja. Fungsi utamanya adalah menutup meja. Ada banyak ukuran dan motifnya, namun yang paling sering digunakan di hotel adalah warna putih. Bisa jadi warna lainnya namun bercorak atau bermotif polos. Yang kedua, Milton atau Cellens cloth atau disebut juga pelapis meja, terbuat dari bahan kain lembut yang tebal yang dipasang di bawah tablecloth. Fungsinya adalah untuk meredam suara saat makan minum dan meredam panas sehingga tidak merusak permukaan meja makan. Yang ketiga, table mat atau disebut juga alas piring per individu meja makan, khusus untuk meja makan yang terbuat dari kaca. Umumnya digunakan table mat sebagai alas makan. Yang keempat, dolly mat atau pie mat atau disebut juga kain penutup
nampan yang fungsi utamanya membuat permukaan tray atau nampan tidak licin saat membawa makanan atau minuman tamu. Yang nomor 5 adalah buffet cloth atau disebut juga tampak meja khusus meja buffet. Fungsinya hampir mirip dengan skirting. Yang nomor 6 adalah skirting atau tabel skirting atau rampel meja. Buffet adalah kain panjang yang digunakan sebagai penutup meja buffet atau meja rapat dengan berbagai corak atau motif atau polos namun mengkilap untuk memperindah, biasanya dibuat rampel. Yang ketujuh adalah glass napkin atau disebut juga serbet makan tamu yang berfungsi sebagai penghias meja dan penahan makanan agar tidak jatuh ke pakaian tamu serta untuk memperhias atau membersihkan mulut tamu saat makan. Yang nomor 8 adalah oshibori atau handuk kecil yang disediakan untuk tamu yang baru datang, biasanya dalam keadaan basah, baik dalam suhu hangat atau jika udara di luar dingin maupun suhu dingin atau jika suhu di luar panas terik. Yang nomor 9 adalah service napkin atau disebut juga serbet pelayanan tamu, yaitu napkin khusus yang dipakai oleh waiter restoran saat menuang air es ke dalam gelas tamu ataupun saat membawa piring panas makanan ke meja tamu. Yang nomor 10 adalah glass cloth atau disebut juga serbet khusus untuk membersihkan gelas. Fungsi utama untuk mengeringkan gelas-gelas setelah dicuci ataupun saat disusun di meja makan. Yang nomor 11 adalah chef atau waiter apron atau disebut juga celemek, kain pelindung yang dipakai oleh juru masak atau waiter untuk menghindari tumpahan cairan panas saat membuat makanan ataupun melayani tamu. Keuntungan memiliki laundry place sendiri: 1. Biaya investasi untuk menyediakan cucian bersih atau linen maupun pakaian kerja yang digunakan sendiri oleh hotel relatif lebih kecil atau sedikit. Yang kedua, waktu, tenaga, dan upaya untuk mengambil cucian bersih dapat dari layanan laundry. Kompensasi dihilangkan sehingga staf dan pekerja lebih baik. Yang ketiga, petugas housekeeping dan food and beverage dapat dengan mudah mengakses layanan permintaan cucian bersih di hotel. Yang keempat, kehilangan atau penyalahgunaan linen dapat dikurangi. Yang kelima, staf dapat memiliki kontrol penuh atas siklus pencucian dan kekurangan linen. Nomor 6, masa pakai linen dapat diperpanjang dengan menggunakan pencucian khusus sesuai dengan tingkat kekotoran linen. Prosedur pelayanan linen hotel. Yang pertama adalah cucian kotor harus dibersihkan sendiri. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah cucian kotor harus dibersihkan sedini mungkin karena akan digunakan kembali untuk menggantikan cucian kotor berikutnya. Yang kedua adalah jika diberikan terlalu lama, noda di kain cucian bisa menjadi permanen. Yang ketiga adalah noda di kain cucian dapat menodai atau pindah
ke kain cucian yang lain. Yang keempat adalah kain kotor yang lembab atau basah menjadi tempat yang baik berkembang biaknya bakteri. Yang kelima adalah menghindari kemungkinan linen salah tepat atau hilang. Uniform model yang pertama adalah prosedur pelayanan pencucian karyawan atau disebut juga collecting sort uniform. Yang kedua adalah pemilihan seragam dan pengangkutan uniform kotor ke laundry plant atau disebut juga sorting of salt uniform and transport salt uniform to laundry department. Yang ketiga adalah proses pencucian atau washing and dry cleaning. Yang keempat adalah pendistribusian uniform atau juga disebut uniform distribution. Penyimpanan dan perawatan uniform. Yang pertama adalah mengatur jadwal penukaran seragam kotor dengan seragam bersih sekitar 2-3 hari. Yang kedua adalah memastikan dalam proses pengiriman ke laundry plant pakaian seragam yang kotor dipilih atau dipisah-pisah berdasarkan jenis kain, tingkat kekotoran, dan warna. Yang ketiga adalah memeriksa kondisi pakaian seragam saat menerima dari karyawan seperti kondisi jahitan, kancing, dan resleting. Jika ada yang rusak atau robek dan lepas, segera perbaiki dengan membawanya ke bagian tailor. Yang keempat adalah melakukan pembersihan ulang jumlah dan kondisi uniform bersih yang dikirim dari laundry plant. Dikelompokkan berdasarkan nama pemilik. Yang kelima adalah sebagian besar seragam digantung atau tidak dilipat dengan tujuan agar tetap rapi, licin, dan halus. Yang keenam adalah disesuaikan menghadap ke satu sisi agar memudahkan proses penglipatan atau pengambilan seragam dan menghindari tertukarnya seragam. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.